ada sebuah surat yang terdiri dari 4 ayat, dan pada setiap ayat tertulis pada setiap sayap para malaikat-malaikat Allah yang berjumlah 4. Dan surat ini apabila dibaca oleh seseorang dengan kaifiah tertentu, dengan tata cara tertentu, maka Allah akan memberikan keluasan rezeki yang berlimpah-limpah. Allah akan memberikan keluasan rezeki yang berlimpah-limpah. Ayat apakah atau surat apakah itu? Dan bagaimana kaifiah atau tata cara membacanya? Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia rezeki yang banyak dan berlimpah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kebahagiaan dan ma'unah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah di dalam kitab Khazinatul Asrar, karangan karya Syekh Muhammad Hakim Nazili, di dalam halaman 164 sampai 165.
tentang kehebatan satu surat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang diriku berada di tangannya, yang jiwaku berada di tangannya. Inna qul huwallahu ahad maktubatan ala janahi Jibril alaihi salam. Sesungguhnya lafaz atau kalimat qul huwallahu ahad maktubatan ala janahi Jibril alaihi salam tertulis pada sayap malaikat Jibril alaihi salam. Allahus Samad, lafaz atau kalimat Allahus Samad maktubatan ala janahi Mikail alaihi salam tertulis pada sayap malaikat Mikail. Walam yulad alladzi lam yalid walam yulad maktubatan ala janahi Israfil alaihi salam. Lafaz atau kalimat alladzi lam yalid walam yulad tertulis pada sayap malaikat Israfil alaihi salam. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan lafaz atau kalimat walam yakullahu kufuwan ahad maktubatan ala janahi Israil alaihi salam tertulis pada sayap malaikat Israil alaihi salam. Sahabatku sekalian, begitu hebatnya suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas, atau yang kita kenal Qul Huwaile, misalnya begitu, yang untuk cemoohan bagi imam yang terlalu panjang dalam bacaan ayatnya pada sholat berjamaah. Qul Huwaile begitu. Ini kulhu yang sangat mudah kita baca, sangat ringan di lisan kita, dan hampir semua 99% umat Islam hafal surat Al-Ikhlas atau yang dikenal dengan kulhu. Di dalam Khazinatul Asrar ada kaifiyah tertentu untuk membaca suratul Ikhlas, dan apabila dilakukan, seseorang membaca suratul Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas, membaca kulhu dengan kaifiyah dan tata cara tertentu yang diajarkan oleh ulama al-hikmah, maka Allah bukan hanya memberikan rezeki yang banyak, bukan hanya memberikan rezeki yang luas, tetapi bahkan berlimpah-limpah sesuai dengan fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas. Apa kaifiyahnya dan bagaimana tata caranya? Membaca suratul Al-Ikhlas, salat hajat dulu 2 rakaat, Fatihah, rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian salam, kemudian membaca wasilah. Pertama kepada Rasulullah, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah.
Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, saya membaca suratul Fatihah, saya hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah, cukup sudah. Yang kedua, membaca suratul Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh bahasa Arab, ila hadratin Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Boleh memakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah saya untuk Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Lalu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin, amin. Kemudian membaca Fatihah yang ketiga kepada Syekh Muhammad Hakim Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asrar, yang mempunyai ijazah ini. Jadi saya mendapatkan ijazah kitab Khazinatul Asrar dari Ki Abdul Hanan Wakian Pare Kediri. Dan di sini diajarkan oleh pengarang atau muallif kitabnya, pengarang kitabnya Syekh Muhammad Hakim Nazili, kaifiyah, tata cara membaca suratul Al-Ikhlas. Jadi Fatihah yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Tata cara yang ketiga membaca Fatihah kepada Syekh Muhammad Hakim Nazili. Boleh bahasa Arab, ila hadratin Syekh Muhammad Hakim Nazili Al-Fatihah. Ila hadratin Syekh Muhammad Hakim Nazili qaddasallahu sirrahu Al-Fatihah. Boleh bahasa Indonesia, ya Allah, saya hadiahkan surat Al-Fatihah ini untuk Syekh Muhammad Hakim Nazili Al-Fatihah. Nanti saya tulis namanya dalam di akhir YouTube saya atau dalam deskripsi saya. Kemudian setelah Fatihah, setelah sholat hajat 2 rakaat, kemudian membaca Fatihah 3 kali, kemudian yang keempat, wa ila man ajazani, wa ila hadrati man ajazani Al-Fatihah. Boleh bahasa Indonesianya begini, ya Allah, saya hadiahkan bacaan Fatihah saya kepada orang yang memberi ijazah kepada saya. Kalau saya membacakan Fatihah untuk guru saya, wa ila hadratin man ajazani Ki Abdul Hanan Maksum Wakian Pare Kediri Al-Fatihah. Begitu. Jadi yang difatihai gurunya yang memberikan ijazah. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, harus dengan bismillah. Tidak boleh langsung qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak seperti itu yang diajarkan dalam ijazah ini. Harus memakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada bismillahnya. Dibaca 100 kali. Tidak lama, tidak sampai setengah jam membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Kemudian setelah selesai 100 kali berdoa. Doanya nanti saya tulis. Jadi doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah selesai Al-Ikhlas 100 kali berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Qul huwallahu ahad, ya man laisa kamitsli ahadun, la tusallitu ala ahadin wa la tuhwijuni ila ahadin
wa aghnini ya Rabbi an kulli ahadin bifadli kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya man huwa qadim wa ya daimun wa ya hayyun wa ya qayyumun wa ya awwal wa ya akhir, ikdi hajati titik, sebutkan hajatnya. Misal untuk supaya mendapatkan rezeki yang luas, ikdi hajati, ya Allah berilah aku rezeki yang berlimpah, berilah aku rezeki yang tidak pernah putus sampai anak cucuku. Begitu cara berdoa. Ya Allah, berilah aku rezeki yang tidak pernah terputus, yang berlimpah-limpah sampai anak cucuku. Jadi anak dan cucunya didoakan, keturunannya didoakan supaya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Ya Allah, berilah aku rezeki yang tidak pernah terputus, yang berlimpah ruah sampai pada anak dan cucu-cucuku, atau sampai pada anak keturunanku. Seperti itu kalau berdoa. Jadi jangan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi berdoalah juga untuk anak, berdoalah rezeki untuk anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita semua. Kemudian, jadi ikdi hajati boleh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab boleh, terserah. Misalkan kalau pakai bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka antarzuqoni rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan. Allahumma inni as'aluka antarzuqoni rizqan halalan wasi'an thayyiban fi kulli ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal, thayyibah, min ghairi ta'abin, yang mendapatkannya tidak sulit, wala masyaqqah, yang tidak sulit sekali, wala dhairin, yang tidak membahayakan, wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kalau bahasa Arab. Tapi pakai bahasa Indonesia saja, sesuai supaya kita juga mengerti. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal barokah, yang tidak pernah putus, yang berlimpah ruah, yang aman, berlimpah ruah untuk saya, anak saya, dan seluruh keturunan-keturunan saya. Baca doa seperti itu, kemudian dilanjutkan ya fardu ya somad sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini doa dibaca 3 kali. Jadi membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, kemudian berdoa seperti yang saya ajarkan tadi. Doanya nanti saya tulis di akhir YouTube saya atau dalam deskripsi, saya tulis juga bahasa Indonesianya. Insya Allah akan memberikan rezeki yang bukan hanya banyak, tapi berlimpah ruah, berlimpah-limpah. Ini yang dikatakan oleh beliau. Lakukan di malam hari, cari waktu-waktu yang mustajabah. Boleh setelah asar, setelah maghrib boleh, waktu mustajabah. Setelah isya boleh, malam hari pun boleh, bahkan lebih baik. Jadi sholat hajat dulu, terus wasilah Fatihah, baca kulhu 100, kemudian doanya. Lakukan istiqomah minimal 7 hari. Kalau 7 hari bisa, lakukan sampai 40 hari, dan itu yang sempurna. Pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Du'uni astajib lakum. Yakinlah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah.
Aku sesuai prasangka hambaku. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jika prasangkanya, doanya merasa terkabul, maka aku kabulkan. Jika dia ragu-ragu, tentunya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jika dia was-was, apakah ini manjur atau tidak, mustajab atau tidak, alamat, doanya tidak akan terkabul. Tapi kalau yakin bahwa Allah akan mengabulkan, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Aku sesuai hati hambaku. Jadi prasangkanya, monggo prasangka yang yakin, prasangkanya yang doa ini pasti mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya aturkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar berzikir, niatkan untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.